Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya kita sudah mengenal tentang apa itu Cascading Style Sheet atau CSS. Di mana pada video ini saya akan berikan berbagai cara bagaimana kalian dapat menambahkan styling CSS ke sebuah file HTML. Nah, sebelumnya saya sudah menunjukkan website sederhana yang sudah saya kembangkan di sini, di mana saya dapat menyalakan dan mematikan efek CSS dengan satu klik tombol di bawah ini. Namun, sekarang yang patut dipertanyakan adalah, bagaimana sih caranya saya menambahkan CSS ke dalam file HTML ini? Nah, sebenarnya ada tiga cara ya untuk kita menambahkan styling CSS ke dalam file HTML ini. Ada inline, internal, dan eksternal. Kita akan bahas satu persatu agar kalian paham mana yang lebih cocok digunakan dalam situasi tertentu. Sekarang, yang pertama ada gaya inline untuk menambahkan CSS. Gaya inline ini menyisipkan sebuah sintaks atau kode baru ke dalam teks suatu elemen HTML, di mana kita lihat di sini ada tag pembuka dan tag penutupnya. Di sini ada contoh dari CSS menggunakan gaya inline, di mana di dalam tag ini kita dapat menambahkan atribut style. Seperti yang kita ketahui, atribut biasanya terlihat seperti ini ya. Ada nama atribut, lalu sama dengan, dan akhirnya kita tambahkan nilai untuk atribut tersebut. Pada bagian nilai inilah kita menambahkan kode CSS kita, di mana strukturnya sendiri ada properti seperti contohnya background dan nilai dari properti tersebut. Jadi, dalam kasus ini yang ingin kita lakukan adalah mengatur latar belakang website kita menjadi biru. Apabila jika saya jalankan kode ini, kita bisa lihat bahwa sekarang website kita backgroundnya berwarna biru. Elemen inline ini sangat berguna untuk menambahkan CSS untuk satu elemen di halaman HTML kalian. Namun, biasanya itu kan cukup merepotkan ya. Karena kalau kalian bayangkan, ada banyak elemen HTML yang berbeda-beda. Misal jika kita memiliki lebih banyak elemen dan kita ingin elemen tersebut memiliki properti CSS yang sama, maka kita harus menambahkan gaya inline ini ke masing-masing elemen tersebut. Pastinya itu bakal melelahkan ya. Sehingga tidak disarankan untuk kalian menggunakan gaya inline di seluruh dokumen HTML kalian. Biasanya ini digunakan untuk bagian-bagian tertentu, atau saat kalian ingin menguji sebuah styling CSS, atau ketika kalian hanya menginginkan styling seperti ini di satu elemen saja ya. Nah, selanjutnya cara kedua kita dapat menambahkan CSS menggunakan cara internal. Cara ini dilakukan menggunakan elemen HTML khusus yang disebut style. Misal di sini ada tag pembuka dan tag penutup style, di mana isinya kita berikan semua kode CSS kita. CSS ini terlihat sedikit berbeda dari yang kita lihat sebelumnya, karena sebelumnya yang kita miliki hanyalah sebuah baris kode CSS di dalam sebuah tag elemen. Kalau kita perhatikan konten elemen style ini, kita mendefinisikan juga nama tag yang ingin kita ubah ya stylingnya. Nama tag di dalam ini bisa kita sebut sebagai selector. Misal di sini kita berikan selector HTML. Maka semua properti CSS yang ada di dalam kurung kurawal ini akan memengaruhi styling untuk tag HTML di atas ini. Dan karena tag HTML ini adalah tag yang hierarkinya paling atas, maka stylingnya akan memengaruhi keseluruhan dokumen HTML tersebut. Di mana apabila kita jalankan kode ini, maka latar belakang websitenya akan menjadi warna merah. Internal style ini sangat berguna apabila kita hanya ingin mengubah styling ke dalam satu dokumen ini saja. Jadi, apabila kalian memiliki banyak proyek HTML yang berisikan banyak file HTML, maka sebaiknya kita gunakan cara eksternal. Nah, perbedaan terbesar antara eksternal, internal, dan inline adalah bahwa cara eksternal ini sebenarnya berada di file yang sepenuhnya terpisah ya. Biasanya file ini kita beri nama style CSS atau main CSS atau apapun itu yang berekstensi .css. Di mana di dalam file inilah kita menulis aturan CSS kita, di mana kita bisa membuat banyak aturan dalam file CSS ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dapat menghubungkan file CSS eksternal ini dengan file HTML yang sudah kita miliki ini? Nah, kalau kalian lihat sini, di dalam bagian head, saya menambahkan sebuah elemen void atau self-closing text yang bernama link, di mana pada tag link ini kita bisa menambahkan atribut relationship disingkat rel dan href yang menunjukkan di mana letak file CSS-nya. Di sini saya arahkan href ini ke direktori di mana file styles.css ini berada. Apabila kita jalankan kodenya, maka dia akan menampilkan dokumen HTML dengan latar belakang warna hijau. Seperti ini ya.
Cara eksternal ini umumnya lebih sering digunakan pada pengembangan web karena bersifat reusable, yang berarti satu file CSS ini dapat kalian gunakan berkali-kali pada file HTML yang berbeda-beda. Sekarang kita coba saja ya langsung menggunakan text editor kita. Namun sebelum itu kita coba bikin folder baru dulu, misal di sebelah ini CSS Projects. Lalu kita buka folder ini menggunakan text editor yang kita gunakan. Jika sudah kita buka, maka coba kita praktekkan yang pertama, yaitu ada inline ya. Misal kita sini bikin file yang bernama inline.html. Misal di sini saya akan tambahkan boilerplate HTML. Langsung aja kita tambahkan, caranya dengan HTML:25. Nah, nanti akan langsung muncul kode HTML seperti berikut untuk starter ya. Nah, misal untuk title-nya sini saya berikan inline. Dan untuk body, nah body ini isi atau konten dari dokumen HTML yang ingin kita tambahkan. Misal di sini saya hanya akan tambahkan heading 1 yang berisikan hello world. Jika kita jalankan, dia udah muncul hello world. Selanjutnya kita tambahkan styling ya. Jadi kita di sini langsung tambahkan atribut style. Misal kita ingin merubah warnanya menjadi biru. Dia langsung berubah ya warnanya ya. Nah, ini yang dinamakan inline. Selanjutnya ada internal ya. Kita bikin saja di sini file bernama internal.html. Kita bikin lagi boilerplate-nya. Title kita ubah menjadi internal. Nah, di sini saya tambahkan hello world juga. Nah, untuk internal tadi sudah kita bahas ya, bahwa kita letakkannya itu aturan-aturan CSS-nya itu di dalam tag style ya, elemen style seperti ini. Dan pastikan ini kita letakkannya di dalam elemen head juga ya. Nah, jangan lupa kita ingin menargetkan H1. Maka di sini selektornya kita berikan H1, selanjutnya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita akan berikan propertinya langsung ya. Untuk H1 ini misal properti color, kita ingin berikan warna merah. Nah, jika sudah, kalau kita jalankan, nah maka tulisan hello world ini akan menjadi warna merah. Dan yang terakhir ada eksternal. Kita coba buat dua file baru, namanya external.html dan styles.css. Kita bikin boilerplate-nya juga. Nah, di sini kita langsung aja buka hello world lagi. Dan di styles.css ini kita langsung saja ketik selektor kita sama seperti cara internal tadi ya. Misal colornya kita beli warna hijau dah ya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya tuh kita cukup masukkan styles di sini ke dalam file HTML ini. Nah, caranya dengan menambahkan sebuah self-closing tag di dalam elemen head ini. Self-closing tag yang bernama link ya. Ring, rel, style sheet, lalu href, titik, garis miring, kita pilih styles.css. Nah, jika semuanya sudah, mari kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini, hello world berwarna hijau. Nah, demikian itulah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menambahkan kode CSS ke dalam file HTML. Silahkan kalian coba praktekkan sendiri supaya terbiasa ya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.